Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Angiospermae ini berasal dari dua kata, yaitu angios yang artinya tertutup dan spermae yang artinya biji. Makanya angiospermae kita sebut dengan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Adapun ciri-ciri dari angiospermae, yang pertama adalah terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Jadi tumbuhan angiospermae ini sudah bisa kita anggap sebagai tumbuhan yang memiliki bagian atau struktur yang lebih lengkap dibandingkan dengan tumbuhan yang lain. Di sini bagiannya yang bertambah dan yang membuat dia berbeda dengan tumbuhan yang lain adalah tumbuhan angiospermae sudah memiliki yang namanya bunga. Kemudian ciri yang berikutnya terdapat jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem. Ciri yang ketiga, bakal biji dilindungi daging buah. Daging buah di sini itu adalah buah yang biasa yang kita makan. Misalnya kalau kita makan apel, makan anggur, makan mangga, itu adalah daging buah. Dan bakal biji itu adalah biji-biji dari buah tersebut atau yang berukuran kecil. Kemudian ciri berikutnya adalah akarnya berbentuk serabut. Ada sebagian nanti tumbuhan yang termasuk dalam angiospermae itu akarnya berbentuk serabut dan ada juga yang berakar tunggang, jadi antara satu. Kemudian ciri berikutnya terdapat bunga sejati. Bunga sejatinya terdiri dari perhiasan bunga, benang sari, dan putik. Ciri yang terakhir terdapat putik yang jelas. Putik di sini berfungsi sebagai alat kelamin untuk betina pada bunga. Jadi dia itu terbagi atas 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Untuk angiospermae sering juga disebut dengan anthophyta. Anthophyta di sini disebut dengan tumbuhan yang memiliki bunga. Jadi kalau nanti ada sebutan anthophyta, itu juga bisa kita sebut dengan angiospermae. Kemudian anthophyta dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Magnoliopsida dan kelas Liliopsida. Kalau Magnoliopsida sering juga disebut dengan dikotil dan Liliopsida disebut juga dengan monokotil. Di sini untuk perbedaan atau perbandingan ciri tumbuhan monokotil dan dikotil dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, kita bandingkan dari keping biji atau dari bijinya. Di sini arti dari mono, ingat mono artinya satu dan di artinya dua. Di sini kita lihat pada keping bijinya, dia hanya memiliki satu kotiledon. Kotiledon ini secara keseluruhan bisa juga kita sebut dengan biji. Jadi dia itu hanya satu. Dan untuk dikotil artinya berarti dia memiliki 2 kotiledon keping bijinya. Ingat, jangan pernah berpikiran arti dari dikotil itu adalah tumbuhan yang memiliki 2 biji. Itu salah. Tapi dia bijinya tetap satu, tapi kotiledonnya itu bisa terbagi menjadi 2. Contohnya untuk monokotil itu adalah jagung, dan contoh untuk dikotil bisa yang sering kita lihat adalah kacang tanah. Itu coba kalau kalian makan kacang tanah, coba kalian ambil bijinya, terus kalian kupas kulit arinya, terus kalian lihat itu pasti ada 2 kotiledon. Oke. Setelah dari keping biji, kita lanjut ke tulang daun. Untuk pada monokotil, tulang daunnya itu sejajar atau melengkung. Ini adalah tulang daun. Dan nanti di daun yang ini kamu akan melihat halus tulang daunnya, dia juga sejajar, tidak terlalu bisa kita pegang. Yang ini tulang daunnya yang lebih besar dan akan diikuti dengan tulang daun yang lain. Ini yang nanti disebut dengan tulang daun sejajar. Dan untuk tulang daun pada dikotil, yaitu tulang daunnya menyirip atau menjari. Coba kalian lihat, ini tulang daunnya, nih menjari seperti ini. Dan yang nanti ke samping seperti ini, kecil-kecil mengikut juga, itu kita sebut dengan menyirip. Itu untuk tulang daun. Kalau kita bandingkan lagi untuk dari segi batangnya, pada monokotil berkas pengangkutnya tersebar. Berkas pengangkut di sini adalah xilem dan floem. Bisa kalian lihat ini dia tersebar
tidak teratur, jadi berserak aja. Kemudian pada monokotil, batangnya juga tidak memiliki yang namanya kambium. Hal ini yang menyebabkan kebanyakan tumbuhan monokotil itu batangnya itu berukuran kecil dan tidak bercabang. Jadi tumbuhannya itu hanya lurus tumbuh ke atas, tidak memiliki cabang. Kalau pada dikotil, dia berkas pengangkutnya ini tersusun rapi. Bisa kalian lihat bagian luar dan bagian dalam. Ada silem dan phloemnya. Dan dia itu tersusun rapi. Kemudian pada dikotil dia memiliki yang namanya kambium. Hal ini yang menyebabkan tumbuhan dikotil itu biasanya itu kebanyakan berukuran besar dan bercabang. Itu juga bisa kita sebut dengan ciri-ciri dari tumbuhan dikotil, batangnya bercabang. Kalau pada monokotil dia tidak bercabang. Oke, lanjut untuk dari bunga, bagian perhiasan bunganya itu nanti terdiri dari tiga mahkota atau kelipatannya. Pada gambar ini bisa dilihat itu jumlah mahkotanya ini ada 6, berarti ini kelipatan 3 ya, untuk perhiasan bunganya. Untuk dikotil, perhiasan bunganya itu terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Kalau pada gambar ini dia berjumlah 5. Ini berjumlah 5. Sekarang kita lanjut untuk dari akar. Kalau pada monokotil, sistem akarnya itu serabut. Lihat, kalau dia serabut berarti dia memiliki banyak cabang-cabang yang kecil. Ini serabut dan banyak biasanya. Ini untuk yang serabut. Dan untuk dikotil, sistem akar tunggang akan ada satu bagian akar yang lebih besar dari antara yang lain dan terlihat sangat kuat. Dan di ujung-ujungnya ini baru ada cabang-cabangnya sedikit, tidak sebanyak yang ada di akar serabut. Jadi ini untuk perbandingan dari monokotil dan dikotil. Lanjut. Ini yang kita sebut tadi dengan dikotil. Ini dikotil, ini yang monokotil. Yang kotiledonnya terbagi 2 ini. Ini 1 dan ini yang kedua. Kalau pada jagung dia kotiledonnya ini hanya 1. Ini hanya 1. Oke, ini perbedaan untuk biji dikotil dan monokotil untuk lebih jelasnya. Kalau masih ada yang bingung bedanya itu di mana. Oke. Untuk tipe perkecambahan, nanti ada 2 jenis tipe perkecambahan yaitu epigeal dan hipogeal. Kalau pada epigeal ini biasanya yang dikotil. Jadi pada epigeal, kotiledon atau biji yang kita tanam, ketika dia tumbuh, kotiledon ini akan ikut terangkat ke atas. Ini kotiledonnya. Dia terangkat ke atas, itu kalau epigeal. Jadi kalau perkecambahan epigeal itu artinya perkecambahan yang kotiledonnya ikut terangkat ke atas tanah. Kalau dia hipogeal, ini pada tumbuhan monokotil atau jagung, ketika ditanam dan ketika tanaman itu tumbuh, kotiledonnya itu akan tetap berada di bawah tanah. Nih, dia tetap di bawah. Oke. Terus di sini ada istilah hipokotil, mungkin kalian bingung. Arti hipokotil ini adalah batang yang berada di bawah kotiledon. Itu untuk hipokotil. Nanti ada istilah epikotil. Ini adalah bagian batang yang berada di atas kotiledon. Jadi hipokotil bagian batang yang berada di bawah kotiledon. Kalau dia epikotil bagian batang yang berada di atas kotiledon. Ini untuk tipe perkecambahan ada 2 yaitu epigeal dan hipogeal. Oke, untuk struktur bunga. Di sini kita akan membahas bunga karena Angiosperma itu termasuk tumbuhan berbunga atau menghasilkan bunga. Ini adalah bagian-bagian bunga, kita mulai dari bawah. Ini adalah daun kelopak. Nih. Ini untuk melindungi bunga ketika bunga itu masih kuncup. Nama lainnya adalah sepal. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini secara keseluruhan sampai yang atas yang warna hijau, keseluruhan ini kita sebut dengan putik atau alat kelamin untuk betina. Oke. Kemudian ini
ini akan ini namanya bakal biji, ini tadi yang bagian bakal biji, dan ini bakal buah yang akan menjadi buah, dan ini yang akan menjadi biji. Dan ini adalah kepala putik. Kemudian untuk jantan itu namanya benang sari. Untuk jantan namanya benang sari yang ini. Nih, benang sari juga, ini juga. Ini bagiannya, ini adalah kepala sari. Ini akan mengandung banyak serbuk sari. Kemudian bagiannya yang lain adalah mahkota. Ini yang warna ungu, tapi pada bunga yang lain warna bunga atau mahkotanya itu tidak semua berwarna ungu, tapi di gambar ini dibuat warna ungu. Ini atau bisa juga disebut dengan perhiasan bunga. Nama lainnya nanti adalah petal. Oke. Kemudian pada Angiospermae juga terjadi yang namanya pembuahan ganda. Kalau pada tanaman yang lain itu hanya pembuahan tunggal. Pada Angiospermae pembuahannya ganda. Ganda berarti dua. Berarti pada Angiospermae ini terjadi 2 kali pembuahan. Sebelum terjadinya pembuahan, pasti terjadi dulu atau diawali oleh yang namanya proses penyerbukan. Jadi proses penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari, ini untuk gambarnya, jatuhnya serbuk sari yang berasal dari kepala sari, jatuh ke kepala putik. Dia akan jatuh ke sini. Kemudian inti sel dalam serbuk sari ini akan membelah. Ini dia jatuh, terus kemudian inti sel yang ada di dalam serbuk sari ini akan membelah, membentuk yang namanya inti vegetatif. Ini inti vegetatif, kemudian inti generatif 1 dan inti generatif 2. Ini membelah dari serbuk sari. Jadi ingat, serbuk sari ini akan intinya akan membelah menjadi inti vegetatif, menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kemudian ketika inti vegetatif dan generatif itu terbentuk, kan nanti terbentuk, dia terbentuk, kemudian serbuk sari ini akan berkecambah. Ketika dia berkecambah, dia akan membentuk yang namanya tabung serbuk sari. Yang ini, pada gambar ini tabung serbuk sari. Ini dia akan, ini tabung serbuk sari, ini berfungsi untuk jalan menuju kantung embrio di sini. Jadi, serbuk sari berkecambah akan membentuk yang namanya tabung serbuk sari untuk menuju ke kantung embrio. Oke. Ini akan tumbuh dari kepala putik sampai ke bawah. Oke, ini untuk pembentukan tabung serbuk sari. Sekarang kita pindah ke gambar yang di sini. Kenapa disebut dengan pembuahan ganda? Karena, lihat, yang pertama, yang paling di depan ini kan tabung serbuk sari. Tabung serbuk sari. Yang paling di depan itu nanti adalah inti vegetatif. Dia berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Oke, untuk menuju ke kantung embrio. Jadi dia sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai ke kantung embrio, inti vegetatif ini akan hilang. Kemudian disusul oleh inti generatif 1. Inti generatif 1 ini akan membuahi yang namanya sel telur. Sel telur atau ovum. Dia akan membuahi ini, akan membentuk zigot dan akan berkembang menjadi yang namanya embrio. Dan embrio ini akan berkembang menjadi individu baru. Itu untuk inti generatif 1. Setelah inti generatif 1 membuahi yang namanya sel telur atau ovum, kemudian menyusul inti generatif 2. Inti generatif 2 ini akan membuahi yang namanya inti kandung lembaga sekunder. Oke, inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan akan menghasilkan yang namanya endosperm atau endosperma. Dan endosperma ini akan digunakan sebagai makanan pertama pada proses perkecambahan biji.
atau bisa juga kita sebut endosperm ini sebagai cadangan makanan untuk biji. Jadi ketika biji itu nanti berkembang menjadi embrio, jadi dia memperoleh makanan itu dari endosperm. Jadi ingat ya, inti generatif 1 membuahi sel telur atau ovum akan berkembang menjadi zigot dan terus berkembang menjadi embrio. Dan embrio ini akan menjadi calon individu baru. Kemudian inti generatif 2 membuahi yang namanya inti kandung lembaga sekunder dan berkembang menjadi endosperm. Endosperm ini digunakan sebagai cadangan makanan atau makanan untuk pertambahan biji. Jadi oleh karena itu disebut dengan pembuahan ganda karena ada 2 kali terjadinya pembuahan yang dilakukan oleh inti generatif 1 dan inti generatif 2. Oke, untuk bagian atau jenis dari bunga berdasarkan kelaminnya itu nanti ada 2. Yang pertama itu bunga biseksual atau hermaprodit, bi artinya 2. Berarti pada bunga tersebut terdapat benang sari dan putik. Sering juga ada disebut istilahnya bunga ini nanti disebut dengan bunga banci karena dia ada benang sari dan putik di situ. Dan ada bunga uniseksual. Uni berarti 1, berarti bunga ada yang khusus bunga jantan dan ada yang khusus bunga betina. Misalnya ini contohnya pada jagung, ada kelapa, ada bayam. Contoh pada bunga biseksual itu jambu, jeruk, dan kembang sepatu. Jadi kalau seandainya ada yang menanam jagung dan jagungnya itu tidak menghasilkan buah, itu bisa disebabkan mungkin semua dari tanaman jagung yang dia tanam itu adalah jantan semua atau betina semua. Jadi harus dipastikan ketika menanam itu sudah ada yang bunga jantan atau bunga betinanya. Tetapi kalau untuk seperti tumbuhan jambu, karena dalam satu individu itu memang sudah ada langsung ada benang sarinya dan ada putiknya. Jadi itu maksudnya. Kemudian untuk manfaat angiospermae secara keseluruhan ini banyak digunakan sebagai sumber makanan. Bisa kalian lihat sumber makanan untuk padi, kita makan padi untuk nasi. Kemudian ada sebagai sumber protein, ada sumber lemak dan sumber vitamin. Dan untuk sebagai bahan pakaian itu bisa digunakan kapas. Dan ini ada juga untuk minuman, ada kopi. Dan bahan bangunan seperti pohon jati. Jadi inilah manfaat dari angiospermae bagi kehidupan manusia. Terima kasih.